Halo guys, kembali lagi bersama tentang Kopi Channel. Salah. Ulang. Tentang. Oh iya benar, itu tentang Kopi Channel tuh. Yuk. Tentang Kopi Tiam Channel. Kembali lagi dengan tentang Kopi Tiam Channel. Saat ini sudah bersama saya, teman saya yang tidak lain tidak bukan Muhammad Yusuf Mansuri, ya. Dan kali ini kita mengundang narasumber yang cukup motivasi bagi kami juga, dan cerita-ceritanya juga pasti sebakalan seru, bernama Pak Ivan. Ya baik, terima kasih Mas. Pak Ivan. Selamat malam, Pak. Oke. Seperti kita tahu, beliau mendirikan suatu usaha ya, dari kopi, dari kuliner, dan itu buat kami ya juga, atau teman-teman juga yang mungkin ingin menjalankan karir seperti kuliner atau kopi atau dan lain-lain, mungkin sedikit dapat cerita lagi dari narasumber kita ya, Bang Yusuf ya. Iya, Mungkin Mas betul, Yusuf Ya, mau sampaikan. untuk malam ini selamat datang di podcast kami ya kan, teman-teman. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya, di share, jangan lupa di like, di komen. Untuk pertama-tama kita langsung ke pembahasan ya. Untuk podcast malam ini tentang Kopi Tiam Channel, untuk bertema tentang motivasi seorang, gimana kita jadi pengusaha. Nah, di belakang kita ada narasumber kita, yaitu Bapak Ivan selaku pengusaha. Yang pertama kita mau mengajukan beberapa pertanyaan nih. Nah, untuk yang pertama kita mempertanyakan gimana sih Bapak bisa tinggal di Wamena dari sejak kecil. Mas, enggak sejak kecil. Berarti di umur berapa? Saya di Wamena itu di umur berapa ya? Kalau nggak salah 20 tahun. Wow. Ya. Kalau 20 tahun cukup lama ya, Pak. Umur 20 tahun. Sekarang umur saya sudah hampir 43. Oh, sudah 43. Ya. Berarti sudah punya istri sama anak banyak. Oh, sudah. Ada satu, Mas. Anak 4. Baik, Gitu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bapak ini termotivasi jadi apa? Istilahnya pembuka restoran di Wamena itu, termotivasinya dari mana itu, Pak? Gini, berawalnya itu dari mana? Gimana sih Bang? Kok Iya, Pak. bisanya bukannya tuh warung makan, nggak buka bengkel atau buka apa gitu? Iya. Kenapa tuh bisa Iya. seperti itu? Ya, itu. Apa ya? Dasarnya saya ini memang hobi ya. Hobi ya, Pak. Hobi masak, explore masakan-masakan. Setelah itu punya cita-cita. Mantap tuh. Punya cita-cita untuk membuka suatu restoran gitu. Karena ya kalau kita hobi menjalani segala sesuatunya, itu di saat diimplementasikan dalam bentuk usaha, itu memang luar biasa gitu. Beda kalau kita buka bengkel tapi kita nggak hobi dengan Iya, pasti itu betul. Sesuai Nggak sesuai passion mekanik ya. passionnya ya. Saya mendirikan usaha ya berdasarkan hobi saya dan ya pengalaman lah gitu. Dari pengalaman saya itu lebih bagus untuk bisa menjalaninya gitu, seperti itu. Berarti ini ceritanya Bapak Ivan tuh dari pertama dia hobi, habis hobi dia punya pengalaman, habis punya pengalaman dia untuk mencoba terjun nih langsung di dunia kuliner. Nah, Dunia politik atau kuliner? Kuliner. 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 Oh iya, Nanti Pak ya, Kalau nanti politik nanti saya lupa ya. nanti Pak. Kalau di dunia kuliner apa yang disebut dikatakan VNB, FNB, ya betul kan FNB. Oh, FNB. Bukan FBI ya. Oh, editor ya, dikoreksi nanti ketika Kalau di dunia kuliner tuh
kita harus istilahnya lincah dalam artian itu dari skill memasak, dari skill rasa, habis itu kita juga Jangan pernah puas lah. Gitu ya. ada rasa kepuasan kita membuka usaha nih dengan sekedar hobi, akhirnya sukses punya restoran, punya segala Kedai kopi dan lain-lain. kedai kopi, restoran. Punya anak, punya istri gitu. Ya, itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, katanya Bapak pernah dengar-dengar tuh, Dari saya baca pertanyaan dari netizen dulu. itu Bapak pengalamannya waktu di mana dulu Pak? Kalau pas waktu di Wamena tuh Pak. Oh, pengalaman apa nih? Dari pengalaman waktu mulai kerja Pak. Oh, mulai kerja itu saya bekerja dengan bisa dikatakan ya family lah. Ya, begitu masih keluarga di Hotel Balim Pilamo. Selama kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Lumayan. Lama ya Pak? Ya, Lumayan lama. 6 tahun saya bekerja di hotel, mulai dari housekeeping, naik lagi jadi Karir ya Pak ya? ya karir lah. Berarti enggak secara instan ya Pak? Nah, tidak. Harus Kita dari bawah. Kita dari bawah menjalani. Apa dari situ awal mula memasak juga enggak? Belajar pengalaman aja sih, Pengalaman. gitu. Kita belajar pengalaman, lihat-lihat. Kebetulan di hotel itu kan ada restoran. Iya. Ya, kita belajar di situ. Belajar, kita lihat kitchennya seperti apa, ruang dine-innya seperti apa, pola pelayanan, pola kerjanya seperti apa, ya. Ya saya pelajari dari situ banyak ilmu-ilmu. Yang menjadi motivasi kita lihat keberhasilannya dalam restoran tersebut. Terus kegagalannya seperti apa? Keberhasilannya kita contoh, kegagalannya kita evaluasi. Ya kadang kan orang melihatnya itu insannya kita Pak. Ya. Nah, untuk Bapak Ivan nih cerita pengorbanannya gimana tuh Pak? Perjalanannya itu Pak. Kalau perjalanan sih lumayan ya, cukup ya banyak lah gitu. Saya kerja di hotel kurang lebih 6 tahun, banyak bertemu dengan orang-orang dari mana saja, seluruh Indonesia mungkin ya datang ke tempat itu kan, karena Wamena ini kan di Papua di pegunungan. Di pegunungan Lembah Balim itu memang barometernya Papua itu sebenarnya ya di sini. Begitu. Jadi daya tarik wisata dari turis mancanegara dengan lokal itu luar biasa. Seperti itu. Dan bisa dibilang katanya ya wisata terbaik lah Pak ya. Hampir. Kalau dibilang terbaik tidak ya? terbaik sih tidak. Tidak ya. Ya, kalau dibilang adat yang kultural, Iya Mas. yang masih etnik sekali, Itu ya. di sini. Emang di sini. Di Papua Wamena. Ya, kalau untuk Papua barometernya ya di daerah pegunungan, gitu. Di daerah pegunungan di Jayawijaya ini, di Wamena. Oh, siap. Seperti itu. Habis Bapak ini katanya seorang pilot tuh dengar-dengar pernah cerita tuh. Iya. Kalau itu sih saya bukan pilot, saya operation, marketing, merangkap semua saya. Berarti Saya merangkap semua. multi talent ya Pak? Ya belajar semua sih. Dibilang multi talent juga tidak. Kita belajar semua. Betul. Nah, semua apa yang kita lakukan kalau motivasinya baik, kita dalam berpikir dan bekerja menjalankannya baik ya, pasti kita paham. Iya. Gitu. Jadi ya semua saya kerjain. Nah, untuk marketingnya iya, pengangkutannya kadang ya saya sering ikut. Saya sering ikut dengan teman-teman pilot karena mereka single engine, cuma single pilot, jadi ya kita bisa ikut kawal untuk bantu mereka loading unloading barang-barang itu untuk sampai ke daerah-daerah pedalaman. Seperti itu, Rembah ya. Begitu.
Berarti sejak berdirinya rumah makan Fakhira itu tahun berapa, Pak? Itu kita buka di tahun 2010, Mas. 2010. Ya, 2010 kita buka. Inisiatifnya juga karena dorongan teman-teman dari pilot. Pilot-pilot banyak yang orang asing. Pilot asing, warga negara asing. Ada yang Filipina, Australia, Selandia Baru, Rusia, Italia, wah, luar biasa. Jadi mereka di tahun itu restoran tuh belum banyak. Rumah-rumah makan belum banyak, ya sederhana aja. Nah, tahu sendiri kan kalau barat bule tuh ya Identik dengan makanan restoran. ya makanan resto, lalu pola makan yang memang harus higienis ya. Betul. Saya ajak makan ke sini, dia ngeluh sakit perut. Ajak makan ke situ, dia ngeluh juga sakit perut. Berarti Bapak pernah ngajak di tempat yang lain ternyata sakit perut ya? Ya, seperti itu. Berarti Ya. dari inisiatif di situ Bapak mulai Ya, dari situ ada satu teman saya pilot New Zealand, dia bilang, Ivan kamu buka restoran, biar kita kru-kru semua makan di tempat kamu. Tidak usah bagus-bagus, cukup ayam goreng, soto, capcay, Chinese food begitu ya. Itu Awalnya permintaan. dari situ ya, Pak? Nah, awalnya dorongannya dari situ. Dari situ, Nah, ya. saya berpikir wah, Itu nggak pernah coba kepikiran saya akan saat nanti akan menjadi pemilik restoran itu kepikiran nggak sebelumnya? ya yang namanya cita-cita itu harus Harus sih. iya, yang namanya Berarti cita-cita memang itu harus. cita-cita Bapak memang di situ ya. Memang keinginan kan, keinginan memang dari punya pengen punya gitu. Sudah pernah terpikirkan, terucap juga waktu saya Tapi masih ini kan bekerja. Pak, kalau sedikit ngulas ke perjuangannya nih, perjalanan hidupnya itu kan pasti kan sering yang namanya gagal berusaha terus. Nah, itu kira-kira apa tuh yang bikin Bapak sampai sekarang itu masih makan di atas angin nih ibaratnya begitu. Itu gimana tuh? Kayak belalang di atas angin. Itu gimana tuh? Tuh. Kalau saya sih gini, kita menjalani hidup itu ya sesuai dengan motivasi kita. Kita ingin seperti apa dan menjadi apa. Di saat kita ada dalam satu ruang atau jalur yang kita harus jalani, kita harus fight. Kita harus berani, semangat, punya motivasi, ya sambil belajar. Belajar. Ya, sambil belajar. Pelajari aja terus, kita nggak tahu kita punya kebodohan atau kepintaran sampai di mana. Iya, Gitu. betul. Gitu. Closing. Mungkin oke. Ada mungkin ini Pak pesan-pesan buat anak-anak muda yang gimana sih Pengen kita nih kerja ini menjiwai seperti Bapak atau cara benar-benar mengubah bekerja dengan sifat profesional dan pemalas lain-lain. jadi Ya, semangat. motivasi. Kalau saya sih dasarnya kita berpikir lebih dulu kita akan kemana, kita akan gimana, kita akan menjadi apa. Segala sesuatunya memang cukup berat kita untuk lalui, tapi kalau kita bisa semangat, kita punya tujuan, kita punya keinginan, ingin seperti apa dan menjadi apa, saya rasa semua bisa. Semua bisa, mau anak-anak dari manapun, semua bisa. Begitu, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita sudah niat, berdoa, saya rasa ya insya Allah semua akan lancar. Baik Pak, terima kasih Pak Ivan. Mas Yusuf, Ya. sudah di ujung ini nih acara. Ujung jari. Ujung acara ya. Udah ujung acara. Oh ya, sebelum kita closing statement, kita mau kasih tahu dulu teman-teman di Wamena Iya betul. bahwa silakan. Bahwa di sini tuh kakak-kakakku atau teman-teman bisa mampir waktu liburan atau pengen berkunjung di kota Wamena, ya kan? Di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Nah, kakak bisa dicari tuh di Google Maps, ya kan? Kita ada tempat buat makan, buat keluarga, buat nongkrong, buat nyantai, apalagi yang suka karaoke. Nah, untuk yang karaoke tuh Tempat karaoke-nya. kita ada
tempat rumah makan yang estetik lah buat keluarga, yaitu rumah makan Fakhira. Untuk penyajiannya tuh Nusantara food. Nah, ada juga Chinese foodnya juga. Nah, untuk yang cabangnya, untuk cabang rumah makan Fakhira itu di seberangnya pas di Jalan di Jalan Jenderal Sudirman, ya, di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Untuk kakaknya yang dari Jayapura atau yang lagi singgah di Wamena, atau singgah di sini, jangan lupa mampir di tempat kami, ya kan, di tempat Tentang Kopi Tiam atau rumah makan Ini kan Fakhira. nggak cuma tentang kopi, mungkin ya kuliner juga, kita ada kebabnya juga. Iya, ada juga Kebab. Nanti juga kita ada martabaknya juga. Iya, Martabaknya betul. juga. Katanya selanjutnya Coming soon. akan coming soon nih untuk martabak nih. Untuk menu kebab kita sudah berjalan ya guys. Dan ini yang terpenting, yang jangan lupa terpenting kopi Kopinya enak. Kopinya enak. khas dari Tentang Kopi Tiam, ya. Ini buatan produknya Bapak Ya. Ivan, ya. Nih, Tentang Kopi Kopinya Tiam. kan enak, pakai kopi Wamena asli. Bin Wamena ya, Pak? Ya, Asli. Wamena. kita Bin lokal. mempergunakan bin asli Wamena lokal. Bin lokal ya, untuk mempertahankan industri di sini biar bisa berkembang. Ya, untuk teman-teman untuk jangan lupa pace-pace. mace datang ke sini ya, buat nongkrong, buat acara keluarga. Oke. Nah, sebelum lanjut waktunya jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share ya. Selanjutnya terima kasih. See you next time. Bye bye. Selamat malam.